Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 21. Menidurkan Hana. Tak selang lama, setelah Han keluar dari kamarnya, Hana terbangun. Gadis itu membuka matanya dengan cara perlahan. Dia masih merasakan sedikit pusing. Hana membuka matanya lebar, menatap langit-langit kamar yang tidak dia kenali sama sekali. Kemudian, Hana pun membenarkan posisinya. Dia duduk bersila, melihat-lihat sisi kamar yang benar-benar asing baginya. Kamar yang bernuansa biru malam, dia tidak menyukai warna itu. Lalu Hana memijit pelepisnya, mencoba mengingat kejadian tadi pagi. Bayang-bayang itu membuatnya takut. Hana memeluk lututnya. Dia gemetaran. Melihat Septi dan yang lainnya sudah meninggal di depan matanya membuat Hana ketakutan. Bagaimana dengan Kak Ira dan Kak Ayah? Apa mereka baik-baik saja? Ini semua salah Hana, salah Hana. Hana menggerutu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Suara tembakan memenuhi telinganya. Dia bergeleng-geleng kepala agar suara itu tidak terdengar lagi. Di saat Hana seperti orang yang kehilangan akal, Dokter Yunita masuk ke dalam kamarnya. Nona, Dokter Yunita kaget saat melihat Hana yang ketakutan. Dia pun segera berlari menghampiri Hana. Siapa? Jangan ganggu Hana. Hana yang salah. Hana mengakuinya. Hana menutup telinganya. Dia ketakutan penuh. Pikiran Hana sudah kacau. Suara tembakan dan bayang-bayang saat kejadian tadi pagi, sekarang dia melihatnya kembali. Nona tenanglah, ucap Yunita menenangkan Hana. Dia memeluk Hana. Tapi tetap saja, Hana terus mengatakan kalau semua itu karena ulahnya. Mereka semua berkorban karena ingin menyelamatkannya. Merasa Hana yang tak kunjung tenang, Dokter Yunita pun terpaksa menyuntikkannya. Perlahan-lahan, Hana diam, dan dia kembali menutup matanya. Dokter Yunita memberikan suntikan penenang yang sudah dia siapkan saat ingin kemari. Namun awalnya, Dokter Yunita berpikir Hana akan baik-baik saja setelah sadar, tetapi ternyata tidak. Dokter Yunita membenarkan posisi Hana. Dia menidurkan Hana dan menyelimutinya kembali. Dokter Yunita sudah tahu permasalahannya. Dia menatap kasihan ke arah Hana. Hana benar-benar gadis yang polos dan baru keluar dari kurungan. Setelahnya, Dokter Yunita keluar dan berniat ingin melapor kepada Han tentang kondisi Hana. Saat Dokter Yunita keluar dari kamar, dia melihat punggung Han yang menghilang dari balik tangga. Dokter Yunita pun segera menyusulnya ke bawah. Sedangkan sekretaris Pian, dia saat ini tengah mempersiapkan pernikahan dan Hana. Pesta itu akan digelar di dalam hutan yang tak jauh dari Pilahan. Dan pastinya orang-orang yang menghadiri pesta pernikahan mereka adalah anak buahan sendiri. Meskipun pesta digelar di dalam hutan, tetapi anak buahan akan mendekorasinya dengan sangat mewah. Tuan, panggil Dokter Yunita dari belakang dengan ramah. Han menghentikan langkahnya ketika mendengar suara dari belakang. Dia pun berbalik dan menaikkan satu alisnya. Ada apa? Tanya Han heran. Dokter Yunita menelan salibanya kasar. Nona sudah sadar, Tuan, beritahu Dokter Yunita dengan ragu-ragu. Tidak ada ekspresi apapun yang ditunjukkan oleh Han saat ini. Dia menanggapi biasa-biasa saja
dan tidak terkejut. Lalu, apa itu urusanku? Bukannya kau. Aku sudah menyuruhmu bukan untuk mengurusnya? Sarkas Han sambil menggeretakkan giginya. Pria itu seolah-olah tidak ingin mendengar tentang Hana. Dia sudah memutuskan untuk mendiamkan Hana dan membiarkan Hana melakukan apapun di vilanya ataupun di pulau nanti. Han tidak ingin berdekatan dengan Hana. Dia tidak ingin merasakan hatinya yang gelisah. Dokter Yunita menjadi tegang. Dia pun mengangguk dengan sangat kaku dan pergi dari hadapan Han. Saya permisi tuan. Mengganggu saja, kerutuhan kesal dan kembali melanjutkan langkahnya untuk keluar dari villa. Sesampainya di luar villa, Han menelpon sekretaris Pian yang masih berada di dalam hutan bersama dengan banyak anak buahnya. Baru Han menekan nomor teleponnya, sekretaris Pian langsung mengangkat telepon darinya. Iya tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya sekretaris Pian dari seberang telepon. Kapan pernikahannya? Tanya Han dengan ambigu. Masalah pernikahan benar-benar Han serahkan sepenuhnya kepada sekretaris Pian. Han tidak ingin repot-repot mengurusi hal tidak berguna baginya seperti itu. 1 hari lagi tuan, sekalian menunggu nona muda pulih. Saya dengar nona muda masih trauma dan sedikit depresi, jawab sekretaris Pian. Dia sengaja menjawab seperti itu. Dia berniat sekalian ingin memberitahukan kondisi Hana kepada Han. Dan benar saja, saat Han mendengar kondisi Hana saat ini, hatinya langsung terasa membeku. Sial, Han mendengus kesal dalam hatinya. Setelah pernikahan, sepertinya aku harus menjauhinya dan membuat larangan baru. Han bergumam seraya mematikan sambungan teleponnya. Setelah telepon mati, Han tidak langsung kembali ke dalam, melainkan dia pergi ke rumah belakang untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.